صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. Bangkalan menghafal Al-Quran. Menyusul berkesinambungan, Bupati baru membuat kegiatan atau program namanya Bunga Ngaji, Bupati ngajak ngaji. Berikutnya tentu sudah ditetapkan di Perbuknya bahwasanya gerakan Bangkalan menghafal Al-Quran yang didasari oleh Bangkalan Kota Zikir dan Sholawat, maka baca tulis Quran di sekolah itu bagian dari muatan lokal. Itu kita sudah 2 kali melaksanakan wisuda siswa tahfidz juz 30. Untuk tahun ini tetap akan dilaksanakan insya Allah tanggal 22 Oktober bersamaan dengan Hari Santri. Insya Allah yang dihadirkan siapa? Seluruh siswa. Kalau kemarin hanya perwakilan, kalaupun nanti ada 1000 siswa, maka akan kita hadirkan semua. Insya Allah tempatnya kita kondisikan di Rato Ibu. Kalau sampai 1000. Kalau kemarin masih di Pendopo, sekarang nanti kita kondisikan di Rato Ibu. Dan harapan kami dari Dinas Pendidikan, Bapak Ibu Guru, PAI, baik di kota maupun yang di tempat lain, ini betul-betul menyeleksi anaknya yang juz 30. Karena apa? Nanti sertifikat sebagaimana tahun-tahun kemarin, ini sertifikatnya dikeluarkan oleh daerah yang ditandatangani dan stempel bupati. Dan untuk siswa SD tentunya sangat signifikan sertifikatnya, karena sertifikatnya masuk pada jalur undangan setengah 10 tadi acara rapat PGRI di sekitar di Burnek. Ini setelah ini kami mohon diri, mohon izin, tidak berniat untuk meninggalkan dengan kesengajaan. Dan sebenarnya mohon maaf, pagi tadi saya disuruh menghadiri undangan Maulid Nabi IGTKI, Ikatan Guru TKI PGRI Bangkalan yang ditempatkan di Modung. Saya tadi pagi sudah dapat disposisi harus ke sana. Saya bilang mohon maaf Pak, saya harus menghadiri teman-teman guru PAI di kota. Jadi saya kesini dulu, saya sempatkan. Setelah itu kami akan bergeser yang di Burnek. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Pak Kasih, Pak Ustadz, dan yang lainnya. Saya akhiri, cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk mencapai bersama terlebih dahulu, karena Habib dan Pak Soleh mau undur diri terlebih dahulu. Yaitu kami mohon untuk berkenan foto bersama dengan GPAI di Kota Bangkalan. Yang sebuah dan tadi saya berdiri ke foto bersama dulu Bapak Ibu. Ya, yang harapan. Katakanlah Rasulullah
وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وبدت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل إنه ترى أضواء من فخره وفضله إلى نهاية فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحدود صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. قلبي يحن إلى محمد ما زال من وجدي متيم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ما لحبيب سوى محمد خير رسول النبي المكرم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
شوق المحب إلى محمد أفناه ثم به تهيم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ميلاد سيدنا محمد في النبي وسلم على سيدنا محمد في المرسلين. وصلى وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصلى وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الصالحين. اللهم بلغ روح سيدنا محمد من تحية وسلام وجزانا الظلم جزيتنا من الأمة وتوسيلة الفضل والشرف والدرجة العالية الرافعة وبات المقام المحمد يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم ممن يستجيب شفاعتك ويرتقي به من الله رحمة. والحمد لله رب العالمين. اللهم برحمة النبي الكريم وآله وأصحابه سالكين نهديهم القويم. اجعلنا من يخير أمته واسترنا بذل حرمته واحشرنا غدا في الزمرة واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحين مستمسكين بطاعته ومحبته وامتنا على سنته وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وانزلنا معه في كسرها فإنه أول من ينزلها وارحمها. اللهم إنا قد حضرنا في رضا مولد النبي الكريم فافض علينا ببركته لباس العز والتكريم واسكننا بجور في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا قد نسألك بهجة النبي المصطفى وأهل آل سيدك والغفران كلنا معدا ومسعفا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهدك. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ربنا تقبل. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Mas'ud SAG. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sarafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Para ustadz, para muallimin wal muallimat yang sangat saya hormati, wabil khusus Ketua KKG Pendidikan Agama Islam Bapak Ustadz Rudi Haryanto, juga Ibu Hajjah Raudatul Jannah selaku Sohibul Manzil, Sohibul Makan, akibat Sohibul Makanil Makan. Makanil Makan ini gila. Jadi kula timin dari Mekah mun cepol seh mun kalau ke rumahnya mukimin Indonesia likulli makanin makanannya. Jadi makanin yang pertama itu bahasa Arab, makanin yang kedua bahasa Indonesia. Di setiap tempat itu ada makanan. Nah, kemarin saya dari Arab datang ke Indonesia,
Usaha nggak pikir dimakan. Nanti Arabnya tempat dikasih makan. Kalau di Arab kan tidak. Enggak Ustaz. Yang terhormat juga ini tadi disebut-sebut terus pengawas tercantik sebangga. Gula ini kan nyari kamu yang tercantik ya, karena banyak dari kan, karena banyak mana yang tercantik. Alhamdulillah yang sangat saya hormati. Kemudian ini juga ada Ibu Hajjah Tri Magestuti MPD. Dari tadi saya kesetrum terus. Setrumnya masih tinggi soalnya. Alhamdulillah ya. Mohon maaf ya. Kenapa saya gini? Saya dulu ada dosen namanya Azhar, Bapak Zahra di IAIN, Pak Ustaz ngerti ya, sekarang Ahmad Zahra bilang begini, kalau mata kuliah ini ditaruh jam yang terakhir, ini apa sih? Iya, karena apa? Sudah capek semua itu mahasiswanya. Ada yang tidur, ada yang minta jemput, segala macam pokoknya. Akhirnya ya inilah mata kuliah kalau terakhir ya seperti ini. Ada yang mikirin anak saya yang jemput siapa, kemudian ya segala macam yang dipikirkan. Tapi alhamdulillah ini saudara saya dan juga seperjuangan, beliau juga sangat alim al-alama, Bapak Ustadz Miftahul Arifin, sarjana agama, terus master agama, MSc dan segala macam, terlalu banyak. Jadi makanya ini alim al-alama. Amin Allahumma amin. Saya tidak terlalu banyak ibu-ibu ya disebut itu masalah mahabbah. Saya belum ke materi dulu ke mahabbah, cinta. Memang cinta itu buta. Yang dinamakan buta itu sangat luar biasa. Ada dulu itu ibu orang Betuwi. Kalau tadi Bapak Ustadz Miftah itu mengatakan anggaplah Betuwi itu di Bangkalan aja ya. Umpamanya ada orang Cibereng gitu ya, orang Cibereng. Namanya itu mana ya, sujudkan boleh deiring ya, tidak apa-apa walaupun bukan Bangkalan. Dulu kan ya Bapak Ustadz ini seperti ini. Namanya Mas Uti. Ya namanya orang Cibereng ya, datang itu ya pakaiannya ya orang Bedui ya seperti itu. Datang Mas Uti datang ke masjid, Rasulullah itu lagi khutbah Bu, lagi ceramah, ya Rasul, kapan kiamat? Ya gak dijawab namanya mati khutbah. Kemudian tanya lagi, ya Rasul, kapan kiamatnya? Ya gak dijawab 3 kali. Kemudian mungkin dikasih isyarat sama sahabat yang lain, suruh duduk, uskut, suruh duduk. Setelah selesai ceramah, ditanya sama Rasulullah, siapa tadi yang nanya kiamat? Saya ya Rasul. Nah, ditanya, kamu nanya kiamat? Namanya orang daerah ya, orang pinggiran. Akhirnya kamu nanya kiamat, persiapanmu itu apa? Ya Rasul, kalau ibadah saya enggak, biasa saja ya Rasul. Al-Quran saya yang tahu hanya sedikit, pokoknya sedikit saya. Dan terus kamu kok nanya kiamat? Sudah siap? Siap ya Rasul. Apa persiapan? Bekalmu apa? Cinta. Saya cinta kepadamu ya Rasul. Hanya itu? Iya. Kemudian sini. Sini kata ya Rasul. Anta ma'aman ahbabta. Engkau besok akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Karena engkau cinta kepada saya, maka besok di akhirat di surga kamu bersama aku. Oh sahabat yang lain tuh itu semua. Ya Rasul. Terus kami ini gimana ya Rasul? Kami kan selalu bersama engkau, berjuang bersama engkau, berperang bersama engkau. Iya, semuanya. Siapa yang cinta kepadaku, maka besok akan bersamaku di akhirat di dalam surga. Oh, kemudian sampai sahabat Abu Bakar itu aleng-leng sampai jubahnya itu terangkat kena angin itu, sampai betisnya ini kendongnya itu kelihatan. Makanya sekarang ada namanya tari
tari sufi, tari sufi yang biasanya ibu ya ada tari sufi, iya yang motar-motar itu, tapi jangan nyoba ya, tapi nanti panjenengan ini dipandang dari sudut apapun itu masuk kepada golongan-golongan yang besok akan bersama Rasulullah SAW. Yang pertama itu, yang mengadakan peringatan Maulid Nabi, yang pertama kali. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bid'ah, walaupun itu dikatakan bid'ah hasanah segala macam, saya nggak percaya, saya nggak mau, nggak terima. Karena dalam Sahih Muslim itu dikatakan bahwa yang memperingati Maulid Nabi yang pertama itu Nabi Muhammad. Di dalam Sahih Muslim, berarti bukan bid'ah kan? Bid'ah itu kan sesuatu ya Ustaz yang tidak ada pada zaman Rasul. Ini yang mengerjakan Rasulullah yang pertama. Jadi ketika Rasulullah pada hari Senin ditanya sama sahabat, ya Rasul kenapa engkau puasa? Daga hululid tuh pada hari itu, pada hari Senin saya dilahirkan, makanya saya memperingati kelahiran saya dengan berpuasa. Makanya tidak ada perintah yang khusus, konsep yang khusus di dalam merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mengadakan Maulid Nabi ini termasuk menghidupkan sunnah Rasul. Fakot ahabbani, faman ahabbani kana fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, Maulid ini sunnah Rasul, maka orang itu betul-betul cinta kepadaku. Faman ahabbani, dan barang siapa yang cinta kepadaku, kata Rasul, kana fil jannah, besok bersamaku di akhirat. Itu yang pertama. Jadi Rasul itu pernah dahulu Rasulullah SAW al-masjid. Rasulullah itu masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid itu para muallimin dan muallimat itu ada seorang kaum, ada kelompok itu berzikir, baca Al-Quran, kemudian berzikir la ilaha illallah, ada yang segala macam. Pokoknya berzikir di dalam masjid. Terus di tempat sebelahnya itu juga ada seorang kaum yang berkumpul yu'allimunal fiqh. Jadi mengajar, dan ada yang ta'allamu, ada yang belajar, ada yang mengajar, ada yang belajar. Kemudian Rasul berkomentar kepada sahabat Abu Bakar begini, kilal majlisaini, dua majlis ini khair. Majlis ini kedua-duanya bagus, sangat bagus kedua-duanya. Tapi bagus juga. Kemudian wahaulai, tapi yang satunya ini kata Rasulullah, dia mengajar manusia, diterima atau tidak diterima, dia dapat pahala. Ada yang mengajar dan ada yang belajar. Kemudian Rasul berkata, wa innama bu'istu mu'allima wa hada afdal wa qa'ada ma'ahu. Saya ini diutus untuk mengajar, berarti kan panjenengan ini pewaris para Rasul. Amin Allahumma amin. Jadi orang yang mengajarkan agama, kata Rasul, wa innama bu'istu mu'allima, saya diutus untuk mengajar agama. Berarti panjenengan semua ini adalah pewaris dari Rasulullah SAW. Dengan kata yang perlu digarisbawahi adalah kalau di dalam hati kita, dalam hati para panjenengan semua terdapat murabbi. Apa itu murabbi? Pendidik. Kan ada yang sekedar pokoknya ada SK, saya ngajar jam segini datang, jam segini pulang. Sudah ada yang seperti itu. Tidak tahu anak saya nanti di rumah seperti apa, di jalan seperti apa. Yang penting tugas saya ngajar, tiap bulan dapat honor, dapat gaji, sudah cukup. Kan ada yang seperti itu. Bukan seperti itu yang dihadapkan oleh Rasulullah. Tapi datang dari rumah menyampaikan agamanya Allah, dan bagaimana anak saya bisa mengikuti, meniru saya di dalam mempraktekkan agama untuk menyembah kepada Allah, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana anak didik itu bisa menyembah Allah dengan baik dan benar dan istiqomah. Dan itu yang disebut oleh Rasulullah min warasatil anbiya. Bukan yang berjubah, bukan yang bersurban, bukan yang punya pondok, bukan hanya itu para muallimin dan muallimat yang menjadi pewaris para nabi. Orang yang menyampaikan agama, menyampaikan syariat, apalagi di dunia global seperti sekarang ini. Kalau di pondok menyampaikan ilmu,
itu maklum. Tapi bisa menyampaikan ilmu agama di dunia SD, di dunia SMP, di dunia SMA, yang kadang jam waktunya saja itu sudah banding berapa ibu ya? Jauh kan? Kadang satu minggu hanya 1 hari, itu pun tidak full agama, tapi masih bisa mencetak anak sholat. Itu yang sangat luar biasa itu. Ya bukan ahli matematika yang mencetak anak bisa sholat, itu pasti nanti yang disebut itu adalah guru agama. Makanya sangat luar biasa. Saya iri Bu dengan panjenengan. Kalau saya tugasnya ceramah di panggung, belum tentu Bu itu nyampe Bu. Tapi kalau murabbi, mendidik anak, bisa dia kenal dengan Tuhannya, tahu dia berwudu, diajari praktek wudu, kenal dengan Rasulnya, dia tahu siapa nabinya, menciptakan anak cinta kepada Rasulullah, itu panjenengan. Kalau kiai-kiai di pondok pesantren itu hanya meneruskan para ibu, dipindah ke Bumi Solawat, dipindah ke Gontor, itu yang berjasa pertama panjenengan Bu. Kalau anak itu lupa kepada panjenengan, maka Allah tidak akan mengakui anak itu. Rasul tidak akan terima kalau tidak mengakui kepada panjenengan semua. Makanya jangan malu mendidik anak. Nah, jangan lupa kepada guru yang pertama, yang mendidikmu bisa baca Al-Quran, yang mendidikmu bisa sholat, yang mendidikmu bisa baca wudhu. Jangan lupa ya nak. Ibu tidak ingin disanjung, tidak menginginkan sanjunganmu, tapi Allah tidak akan ridho sepanjang hidupmu kalau kalian semua lupa kepada ibu. Tidak apa-apa, harus pede seperti itu. Lawang dokter aja pede kok naruh papan nama di depannya dokter spesialis mata. Ibu pun harus pede mengatakan seperti itu. Saya adalah guru agama. Harus pede seperti itu. Nah, kenapa kita malu? Memproklamirkan itu bukan riya, Bu. Itu bukan ujub, Bu. Itu jihad fisabilillah para muallimat semua. Tapi kadang malu. Enggak, saya hanya guru agama. Itu Bu, guru dunia akhirat, Bu. Itu guru dunia akhirat. Apalagi yang menjadi fasilitator seperti Bapak Kasih ini, yang memfasilitasi guru agama se-Kabupaten Bangkalan. Para muallimin dan muallimat memang memberi contoh itu Bu paling mudah. Ayo nak begini, ayo nak begini, ayo nak begitu, gampang itu Bu. Jadi contoh daripada memberi contoh. Itu Rasulullah. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak saya utus kepadamu Muhammad kecuali hanya untuk menjadi rahmat, kasih sayang bagi alam semua. Para muallimin dan muallimat. Makanya Rasulullah itu pernah begini. Ada himar. Himar itu hewan. Terus himar itu keluar dari sarangnya, di tempatnya itu, kemudian sama orang Bedui itu ditangkap di kerangkeng di rumah, mau dijual. Himar itu manggil Rasulullah, ya Rasul, ya Rasul, ya gak ada orang yang tahu, karena hanya Rasulullah yang ngerti bahasanya hewan. Datang ke sebuah desa, ada himar di kerangkeng. Didatangi, ya Rasul, sama kamu kenapa? Ya Rasul, tolong saya baru melahirkan, saya mencari makan agar air susu saya keluar untuk menyusui anak-anak saya. Kemudian sama Bedui ini saya ditangkap dan dikerangkeng di sini. Tolong ya Rasul, saya mau keluar sebentar, mau nyusuin anak-anak saya, dan bilang kepada Bedui, saya akan kembali lagi, kata himar itu. Kemudian Rasul bilang kepada si Bedui, Pak, tolong ini keluarin dulu, nanti akan kembali lagi, saya jaminannya. Rasulullah dikurung di dalam kerangkeng itu Bu, gantinya himar. Itu Rasul Bu, rahmatan lil alaminnya sampai seperti itu. Kemudian himar itu lari ke hutan, ayo anakku, ayo cepat nyusu kamu. Saya yang menggantikan saya di rumahnya Bedui, ini Rasulullah Muhammad SAW. Cepat kamu menyusu, saya akan kembali lagi ke sana. Nangis Bu, anak-anaknya himar itu nangis semua Bu, ada nangis semua. Seandainya bahasa manusia,
Ibu, tidak usah, saya gak akan menyusu. Kalau jaminannya adalah Rasulullah, sampai pulangnya jaminannya adalah Rasul, saya tidak akan menyusu. Ibu segera kembali, lepaskan Rasulullah. Saya lebih baik mati demi Rasulullah. Akhirnya kembali ibu. Allahumma shalli ala Muhammad. Memang ada sebab soal. Akhirnya kembali ibu, himar itu kembali. Kamu kok cepat kembali? Anak-anak saya gak mau nyusu ya Rasul. Loh kenapa? Karena panjenengan yang dijadikan jaminan. Akhirnya cerita kepada si Bedui, Pak Bedui, ini himar ini kembali lagi, gak mau menyusu, anaknya gak mau menyusu. Loh kenapa ya Rasul? Karena saya yang dijadikan jaminan. Akhirnya sekarang himar ini saya bebaskan. Itu Rasulullah. Sangat luar biasa cintanya kepada makhluk, bahkan sampai kepada hewan seperti itu. Jadi contoh yang didahulukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian saya juga tertarik dengan hadisnya Rasulullah yang ditulis oleh Syekhuna Haji Hasyim Asy'ari di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Innallaha wa malaikatahu, kalau dalam Al-Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, kan seperti itu ya. Rasulullah iri kepada itu. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin hatta namlata fi hujriha yusholluna 'ala muallimin nasi khaira. Dikatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya dan semua makhluk yang ada di langit dan ada di bumi, sampai semut yang ada di lubangnya, itu semuanya memintakan rahmat kepada Allah untuk para ibu-ibu dan bapak-bapak, para muallimin dan muallimat. Minta apa? Kebaikan. Yang mengajar kebaikan itu dimintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi panjenengan berangkat dari rumah, jangan sampai lupa niatnya. Pokoknya niatnya, intinya adalah litora biridhoillah, mencari ridhonya Allah. Pokoknya jangan sampai. Karena apa ya? Baca sholawat kepada Rasulullah, walaupun hanya 3 kali, walaupun hanya 10 kali, nanti akan tertanam dalam hati mereka, tertanam dalam pola pikir mereka itu untuk berbuat baik. Makanya yang dikatakan dalam Al-Quran min asari sujud itu bu ya, bekas-bekas sujud itu bukan yang hitam di sininya itu bu. Kan banyak yang mengatakan sampai kadang dikasih sesuatu itu di atas sininya. Kalau lain-lain lain itu hanya untuk mempercantik. Ada yang memang itu ada yang spesialis ahli di dalam sebelah ya. Itu ada memang untuk membuat hitam di sini. Ada, karena kalau pernah di Mekah ya, dan Madinah itu jelas-jelas tahu karena sana itu banyak orang yang seperti itu bisa hitam. Jadi seakan-akan dia itu ahli sujud. Padahal yang dikatakan min asari sujud di dalam Al-Quran, bekas-bekasnya sujud itu adalah hati mengeluarkan kepada sebuah tindakannya ala Rasulullah SAW. Karena dia ahli sujud, tutur katanya baik. Karena dia ahli sujud, pola pikirnya dia baik. Karena dia ahli sujud, maka dia enggan untuk melakukan maksiat. Kemudian yang terakhir ibu-ibu, karena ini sudah tarhimnya. Yang terakhir ibu-ibu, jangan sering-sering banyak menandon dosa. Ya, jangan menyimpan dosa. Karena kata Rasulullah di dalam kitab Nasaihul Ibad itu dikatakan begini, al israr wala kabiratah ma'al istighfar. Maaf Ustaz. Tidak ada dosa kecil, kadang-kadang begini, oh ini dosa kecil gak apa-apa. Tidak ada dosa kecil yang selalu tiap hari dilakukan tanpa istighfar. Dan tidak ada namanya dosa besar kalau bersamaan itu dibarengi dengan istighfar. Sebesar apapun dosa kita, tapi kalau kita beristighfar kepada Allah, maka dosa itu akan menjadi dosa kecil dan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan tidak dinamakan dosa kecil kalau itu dilakukan tiap hari dan tiap waktu dan tidak pernah minta maaf kepada Allah. Orang yang paling dibenci oleh Rasul dan Allah adalah ketika mengatakan, wah ini dosa kecil, gampang nanti uduk saja sudah hilang. Itu paling dibenci oleh Rasulullah hal semacam itu. Karena apa? Telah meremehkan. Yang sekarang yang perlu kita lihat itu, yang perlu pikir. Karduno rokkoh kolbu. Barang siapa yang meninggalkan dosa, maka hatinya itu menjadi lembut. Jadi kalau ada guru yang suka marah, ada guru yang kadang kalau marahin anaknya itu sampai misu-misu, itu tolong introspeksi. Jadi kata Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mengatakan, man tarokat dunuba rokokon buhu. Barang siapa yang meninggalkan dosa, maka hatinya itu lembut. Kadang anak nakal, malah dia menjadi kesayangannya. Ada guru saya, Kiai Abdul Anim Ustaz di Sidogiri, kalau pepergian Bu, santrinya kan ribuan, kalau pepergian Bu, yang selalu ada dalam hatinya itu anak yang nakal Bu. Aduh nanti yang namanya Mas Udin nanti kemana ya kalau saya tinggalkan itu Bu. Kenapa? Karena hatinya itu sudah rokoh, sudah lembut. Tapi selanjutnya dari perkataan Syekh Syihabuddin itu, man tarokal haram sopat fikratuhu. Barang siapa yang meninggalkan makanan yang haram, sopat fikratuhu, pikirannya itu jernih. Jadi ngantuknya itu tapi diginiin. Alhamdulillah, mungkin ini berkat salawat Nabi tadi, karena luar biasa tadi ya, yang banyak salawat, khusyuk dan diiringi dengan rebana. Semoga itu terus berkembang, amin Allahumma amin. Saya berjanji kepada Bapak Mahfud dan Bapak Anwari, saya hanya menyampaikan paling ya sekitar setengah jam. Alhamdulillah sudah setengah jam. Semoga bermanfaat dan barokah. Sedikit pun saya tidak bermaksud ngajarin ibu, tapi ini sharing ilmu. Semoga manfaat barokah, amin Allahumma amin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi dakhiran wa batina wa tahsyuruna biha min ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa zawjatina wa talamidatina fi ayyi makanin min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana istajib lana du'aana bi asraril Fatihah.
Rasulullah